Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel saya dan Saputra Family. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan segala rezeki kita ya. Kali ini saya akan mengakali ya. Ini dari permintaan yang punya. Kan biasa itu kalau penyakitnya untuk motor beat ya, khususnya beat ya, itu mudah kalah untuk bagian puli, bagian laker puli ya, bagian laker yang ada di bak ya, bagian laker yang ada di bak itu mudah kalah untuk motor. Bagian laker yang sini itu mudah kalah ya. Ini tidak kita ganti, kita akali aja ya. Bagaimana caranya? Tonton video ini sampai selesai. Nanti untuk pengaruhnya apa kalau tidak diganti? Untuk pengaruhnya itu cuman semakin lama semakin itu semakin longgar. Tapi nanti kita kasih tahanan ya, supaya saat motor ditarik ya, tarikan awal, tarikan tengah itu tidak bunyi. Bagaimana caranya? Langsung kita bongkar supaya bisa tahu ya bagaimana caranya, supaya bisa mengetahui caranya itu bagaimana. Simak ya. Kalau pada Varia itu jarang terjadi untuk laker kalah. Tapi kalau beat itu sering sekali terjadi. Pada bak CVT itu mudah kalah. Itu dikarenakan pada puli itu kan kecil ya. Pada puli kecil, hentakan pada fan belt itu lebih pendek, pulinya itu lebih kecil, jadi hentakan itu lebih keras ya, hentakan lebih keras. Sedangkan pada pelek itu lebih cenderung ini ya, pelek ini lebih berat, mengakibatkan laker pada CVT ini mudah kocak ya. Nah, ini untuk laker yang kalah itu bagian yang ini ya. Bagian yang ini pada asnya ini ya, ini kocak, jadi timbul getaran, gemerodok ya saat ditarik. Ini kalau nggak ada, misalkan ya, cara mengeceknya ini posisi bak dilepas, ini buat jalan ya, saya buat jalan ya, ini nggak akan bunyi. Ya, ini kan ada bunyi cetek-cetek. Nanti untuk kampas ganda
kita ganjel ya. Ini terlalu longgar dari mangkoknya, jadi mengakibatkan timbul retek pada mangkoknya ini ya. Fanbel juga mulai sudah retak, perlu penggantian ini. Tapi kita kan harus menuruti yang punya ya. Misalkan yang punya itu suruh gini, misalkan ada resiko, kita tidak punya resiko ya. Jadi jangan sampai resiko nanti kalau terjadi apa-apa itu kita bilang sama konsumen ya, supaya nanti kalau nggak diganti akibatnya gini kita harus sampaikan ya. Kalau kita nggak sampaikan, kita bisa beresiko, bisa disalahkan ya. Supaya tidak disalahkan, jadi kalau kita tidak mengganti onderdil spare partnya, kita sampaikan pada yang punya ya. Nah, ini kita kunci-kunci kita bikin sendiri ya, kayak gini, untuk menahan puli ya, menahan sivit mangkok ganda. Kemudian kita lepas ya. Nanti kalau ini meleset ya, misalkan meleset, dibuat nahan kok meleset, nanti kita kasih las tandukan ya, supaya saat ini masuk ini bisa ngancing sini ya, gini. Nanti kampas kita ganjel ya, ganjel untuk lebih mendekatkan pada mangkoknya ya. Nah, ini untuk plastik tensioner ya, ini kan lepas, ini harusnya seret ya, jadi ini bisa diganti, bisa dilem ya, tapi harus tanya dulu sama yang punya ya. Misalkan yang punya suruh ganti ya kita ganti, kalau suruh ganjel lem, ganjel aja. Ini kalau kocak itu bisa timbul suara klotok-klotok saat tensioner putaran stasioner. Sekarang kita pasang lagi. Kemudian untuk fan bell itu kan suara saat tarian 60 ya, 60. Misalkan tarikan suara kecepatan 60, 70 itu agak tarikan grek ya. Itu karena posisi fan bell ya. Fan bell ini agak selip. Jadi ada terasa grek
pada posisi kaki ini seperti ya, ada getaran. Jadi suaranya itu sebenarnya dari puli. Ya. Nah, untuk mengatasinya, ini harusnya itu kondisi seperti ini, itu fan belt itu perlu diganti ya. Fan belt perlu diganti supaya tarikannya itu tidak getar ya, tidak grek. Misalkan nggak diganti, itu untuk posisi ini ya, posisi per itu harus diganjel ya, posisi per harus diganjel supaya tidak getar, tidak ada suara grek atau seperti fan belt slip gitu ya. Itu timbul karena ini slip ya, fan belt slip, kemudian pada puli kampas ini juga slip. Nanti kalau per ini diganjel ya, nanti suaranya akan hilang karena gapitnya sudah terlalu kuat, sudah sangat kuat ya. Menjepitnya, kondisi jepitan fan belt itu sudah sangat kuat. Sekarang untuk ini kan suara ini kan mapanya ini tidak rata ini ya, mapanya tidak rata. Ini ada suara grek tadi dari sini ya, bisa juga dari sini. Pokoknya penyakitnya yang pertama itu fan belt ini slip ya, fan belt slip, timbul suara grek terasa seperti ada getaran, kaki ini terasa agak kesemutan gitu ya, nggak nyaman lah kalau naik motor ya, nggak nyaman. Itu karena fan belt ini suka slip ya. Solusinya itu kalau misalkan itu orangnya yang punya motor itu ada uang ya diganti langsung ya. Untuk sementara ini karena yang punya ini suruh servis saja ya, kita servis ya. Kita servis. Nah gini ya, sekarang kita coba, kita tes, kita nyalakan. Loh, suara geladak-geladaknya kan hilang. Nah, untuk mengatasi bagian CVT yang sini ya, bagian yang CVT yang sini kita guntingkan karet
ya. Kita guntingkan karot, kemudian untuk bagian dalamnya ini kita kasih stempel. Tidak usah sulit-sulit kalau mengatasi pedai. Nah, gini. Nanti ini akan mengurangi getaran ya. Mengapa kok bisa? Karena ini saat mau getar, ini kan ketahan sama karet ya. Nanti getarannya akan tidak terasa. Minimal itu getarannya ya tetap bergetar, cuman minim sekali, kecil sekali untuk getarannya. Kasih tempel dulu. Sekarang kita tes ya. Kita tes. Yang tadinya suaranya ada gembrotok, krotok. Ya, sudah hilang. Ya. Ya. Sudah hilang ini. Halus. Ini seperti laker sudah diganti ya. Seperti ini suaranya sudah halus. Sekarang kita pasang kembali. Begitu cara mengakalinya ya. Kalau lakernya itu nggak diganti, misalkan kalau yang punya itu uangnya nipis, kita tidak bisa memaksakan pada konsumen harus punya uang, itu nggak bisa. Kita sebagai mekanik itu harus bisa menyesuaikan keadaan kondisi saku ya. Cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendapatkan notifikasi yang selanjutnya. Nyalakan lampu dan tombolnya. Nyalakan tombolnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.